Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan tidak lupa terus bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi di Blog Kosto Channel dalam pembahasan berita populer bersama saya yang sampai hari ini belum populer ya, sahabat-sahabat sekalian. Nah, sahabat-sahabat sekalian, tidak lupa selalu dalam video saya selalu menanyakan kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat Blog Kosto Channel ya. Dan saya terus mendoakan sahabat-sahabat sekalian agar terus dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat menjalani hidup, tetap optimis ya, dan terus dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti biasa, berita populer apa yang kali ini kita akan bahas? Kalau saya mau memberikan judul, kira-kira judulnya seperti ini. Prof. Edi Hiary is suspect. Nah, Profesor Hukum Ahli Tata Negara ya, yang hari ini statusnya sebagai tersangka kasus korupsi ya, sahabat-sahabat sekalian, luar biasa. Telah melakukan penyuapan, gratifikasi, bahkan kalau kita pelajari proses kasusnya ini bisa juga terjerat pasal pencucian uang gitu, sahabat-sahabat sekalian. Nah, sebelum kita mengobrolkan kenapa ya profesor hukum, ahli hukum tata negara, guru besar ya, orang yang punya tanggung jawab moral, intelektual, sosial, pengajar, dosen, inspiratif bagi sebagian orang, terkhusus banyak di antara mahasiswanya gitu. Namun hari ini banyak yang memberikan komentar-komentar dalam setiap media berita yang memberitakan berita Pak Edi Hiary ini. Tidak sedikit di antara mahasiswa yang sebelumnya terinspirasi oleh sosok Pak Edi Hiary kemudian kecewa gitu, sahabat-sahabat sekalian ya. Kalau seorang Wamenkumham ya, jabatannya ini bukan main-main soal penegakan hukum dan keadilan di Indonesia gitu, sahabat-sahabat sekalian. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia saja ya terjerat kasus korupsi. Bagaimana orang-orang yang tidak memahami hukum sebagaimana dipahami oleh Pak Profesor ini, oleh Pak Wamenkumham ini gitu, sahabat-sahabat sekalian. Kasusnya bermula dari sebenarnya penyelidikannya sudah dilakukan sejak bulan Maret lalu atas dugaan laporan di mana Pak Edi memperdagangkan wewenang jabatannya sebagai Wamenkumham dalam sengketa PT Citra Mulia Mandiri gitu, sahabat-sahabat sekalian. Nah, itu perusahaan yang memiliki saham sebesar 2.000 hektar tambang nikel di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Pak Edi ini diduga telah menerima uang sogokan dalam proses kasus sengketa antara perusahaan PT Citra Mulia Mandiri dengan perusahaan lawannya gitu. Di mana Pak Edi menggunakan jabatannya untuk kemudian memenangkan salah satu pihak tertentu ya, mempermainkan segala macam bukti-bukti proses administrasi hanya karena ia disuap sebesar 7 miliar. Dan dalam proses pemeriksaan Pak Edi ini, Pak Edi tidak bisa mengelak karena bukti-bukti dari KPK juga sudah kuat gitu, sahabat-sahabat sekalian. Di antaranya ya si pelaku penyuap ini mengaku telah memberikan suap kepada Pak Edi. Diikut sertakan dengan berikut daftar dan bukti transfer bahkan sebanyak 90 miliar. Nah, mengapa tadi saya singgung bahwa bisa jadi Pak Prof Edi ini terkena pasal pencucian uang? Karena di antara beberapa bukti transfer itu ada yang dialirkan melalui asisten pribadi dari Pak Prof Edi Hiary ini sebesar 7 miliar yang bernama Yogi dan Yosi gitu, sahabat-sahabat sekalian. Jadi kembali lagi bahwa uang sogokan tadi ini kemudian digunakan oleh Pak Prof Edi untuk memenangkan salah satu pihak dalam kasus sengketa kepemilikan lahan tambang tadi ini, sahabat-sahabat sekalian. Dan tentu saja sebagai orang yang menduduki jabatan Wamenkumham, bukan hal yang sulit untuk kemudian mengintervensi proses administrasi, mengintervensi bawahan, mengintervensi hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan sengketa lahan tadi ini untuk memenangkan salah satu pihak. Ya, sudah kasus suapnya luar biasa.
Sudah kasus gratifikasinya luar biasa. Sudah merugikan satu kelompok tanpa memperlihatkan bukti-bukti otentik, objektivitas untuk memenangkan salah satu perusahaan dalam proses sengketa tanah. Tentu uang penyuapannya ini, sahabat-sahabat sekalian, yang mengalir bukan hanya kepada dia, tapi kepada orang-orang di bawahnya ya. Saya tidak ini mustahil kalau hanya terjadi atau hanya diberikan kepada 2 asisten pribadi tadi itu, sahabat-sahabat sekalian. Karena uang 90 miliar yang menjadi bukti transfer ya, yang menjadi aliran dana yang mencurigakan gitu. Tetapi kemudian yang didapatkan oleh KPK hanya terdapat bukti 7 miliar kepada kedua orang tadi ini, kedua asisten Pak Edi Hiary tadi ini. Bisa saja banyak di antara orang-orang yang mengurusi proses sengketa lahan di lingkaran Wamenkumham ini juga kemudian mendapatkan jabatan dan kue ya. Nah akhirnya perusahaan PT Citra Mulia Mandiri ini mendapatkan hak perubahan aktenya di Kemenkumham gitu ya, yang tentu saja kembali lagi tidak lepas dari proses intervensi Pak Wamenkumham ini. Dan dalam berita lain menyebutkan bahwa alih-alih kasus ini dinaikkan ke tahap penyidikan, diduga kuat bahwa kasus ini ditutup-tutupi, disimpan rapat-rapat oleh Direktur Penyelidikan KPK, yaitu Brigadir Jenderal Endar Priantoro. Dan tentu saja melalui berita tersebut jangan salahkan publik, jangan salahkan masyarakat ketika kami pun berspekulasi bahwa Pak Endar, Direktur Penyelidikan KPK ini ikut bekerja sama dalam kasus korupsi oleh Pak Prof Edi. Ikut melindungi orang yang berbuat buruk, berbuat jahat kepada sistem ketatanegaraan kita, sahabat-sahabat sekalian. Karena sudah seharusnya ya, ketika bukti ini kemudian sudah disodorkan, dibuka, kemudian tersangka si Pak Edi ini tadi tidak bisa untuk mengelak, ya apalagi kenapa harus diperlambat, kenapa harus diperlama-lama kasusnya gitu, sahabat-sahabat sekalian. Karena kita bisa hitung dari bulan Maret sampai bulan sekarang ada jangka waktu yang cukup panjang gitu, sahabat-sahabat sekalian, hingga akhirnya harus menjadikan Pak Prof Edi ini sebagai tersangka ya. Nah alasannya dalam berita tersebut dituliskan bahwa Pak Endar ini melihat sosok Prof Edi ini juga sebagai guru besar hukum pidana, orang yang banyak berkontribusi terhadap penegakan hukum di negara ya. Tapi tentu saja menurut saya seharusnya sebaliknya. Orang yang seharusnya justru paham terhadap sistem penegakan hukum, sistem penegakan keadilan, orang yang justru banyak berkontribusi terhadap negara adalah orang yang seharusnya mendapatkan hukuman paling berat. Karena tentu dalam setiap tindak tanduk proses kejahatannya di ranah hukum tadi ini, ia sudah sangat menyadari, ia sudah sangat memahami gitu, sahabat-sahabat sekalian. Karena bukan orang yang baru dalam konteks hukum tata negara kita. Sehingga tidak ada alasan untuk kemudian meskipun ia dihadapkan dengan kondisi ekonomi mungkin yang sulit, ia dihadapkan dengan kondisi mungkin ia terjebak atau kondisi yang sesulit apapun gitu, sahabat-sahabat sekalian, untuk orang yang sudah banyak berkontribusi terhadap negara, untuk seseorang yang merupakan profesor ahli hukum tata negara, untuk seorang guru besar hukum pidana, untuk seorang yang memiliki jabatan Wamenkumham, untuk orang yang sudah mendapatkan penyematan pendekar hukum, kok ada alasan lagi meskipun ada kondisi-kondisi sulit dan lain sebagainya tadi? Tidak. Sehingga menurut saya bukan ketika dia banyak berkontribusi negara, bukan ketika dia sebagai dosen hukum pidana ataupun dan lain sebagainya tadi itu kemudian kita memperlama-lama proses hukumnya ya. Sebaliknya, karena dia sudah punya privilege, penyematan dan lain sebagainya tadi itu, orang inilah yang seharusnya mendapatkan hukuman paling berat gitu, sahabat-sahabat sekalian ya. Tapi kalau mau melihat apa yang terjadi dengan proses hukum dari Prof Edi ini, hampir sama dengan proses hukum yang terjadi di tubuh Kementerian Pertanian yang baru saja beberapa bulan kemarin panas dan hangat diperbincangkan di publik kita ya, dan menjadi sorotan karena berbagai macam
intrik-intrik dan gimmick yang muncul setelah proses diketahuinya Pak Menteri ini sebagai tersangka kasus korupsi. Adalah dia keluar ke Eropa, adalah dia harus ke Nasdem Tower, adalah dia menggunakan mobil mewah, adalah dia tanpa pengawalan dan lain sebagainya gitu ya. Tapi apa yang sama dengan proses hukum oleh Pak Wamenkumham dan Pak Mentan ini adalah kita bisa lihat ada intrik-intrik kerjasama antara orang yang diduga melakukan kasus korupsi dengan orang yang justru menegakkan kasus korupsi dengan orang yang justru memeriksa, menyelidiki kasus korupsi tersebut. Semacam ada deal-dealan, ada hal-hal yang untuk memperlama-lama proses, ada sesuatu yang ingin disepakati agar kasus korupsi tersebut tidak terbuka dan lain sebagainya. Di mana sampai hari ini pun kita masih ketahui bahwa setelah Pak Mentan ini sebagai tersangka kasus korupsi, dibukalah peristiwa-peristiwa baru ke publik. Bahwa sebelumnya ada permintaan dari Pak Mentan kepada Pak Ketua KPK, Pak Firly, untuk kemudian tidak membuka kasusnya. Temu di lapangan bulu tangkis lah dan lain sebagainya. Dan hari ini kemudian ada laporan balik, serangan balik dari Pak Mentan, pihak kubu Mentan ini kepada Pak Firly gitu ya sahabat-sahabat sekalian. Nah ini tadi adalah proses hukum yang sama saya lihat dengan Wamenkumham dan orang yang menyelidiki kasus tersebut. Jadi Wamenkumham sudah melakukan kasus korupsi, suap dan gratifikasi serta diduga melakukan pencucian uang. Di sisi lain orang yang menyelidiki yang seharusnya kita harapkan untuk membongkar kasus korupsi sampai kepada akar-akarnya, tapi yang dipertontonkan justru memperlambat-lambat gitu sekali, sahabat-sahabat sekalian. Maka kembali lagi saya menegaskan kepada para pejabat negara, ketika rakyatnya berkomentar, ketika rakyatnya marah, resah, gitu ya, mengumpat kepada kalian semua. Itu bukan semata-mata karena kita benci sebagai personal. Tapi jabatan publik yang kami berikan kepada kalian semua, itu kalian hianati. Itu tidak kalian jalankan sebagaimana mestinya. Sehingga seharusnya yang dilihat adalah ketika ada masukan, kritikan dari masyarakat, bukan dibalas dengan sinis, justru membuat satu perangkap hukum untuk kemudian kepada si pengkritik, untuk kemudian si yang marah, si yang jengkel kepada pejabat negara tadi ini, dipenjaralah, diserang melalui buzzer lah dan lain sebagainya. Tolong dibuka matanya, sahabat-sahabat sekalian, para pejabat. Kasus korupsi bukan hanya terjadi kali ini, apalagi di rezim Pak Jokowi. Dan parahnya itu banyak datang dari dalam lingkaran kekuasaan itu sendiri, sahabat-sahabat sekalian. Di mana bahkan kita ketahui sampai hari ini kurang lebih 7 menteri ya yang sudah tersangka sebagai kasus korupsi. Idrus Marhum, Mensos, Imam Nahrawi, Menpora, Juliari Batubara, Mensos, Edi Prabowo, Perikanan dan Kelautan, Joni G. Plate, Menkom Info, SYL Sahrul Yassin Limpo, Mentan. Bahkan saat ini masih ada pemeriksaan terhadap Menpora baru, di mana kasus 27 miliar belum terbuka sejelas-jelasnya sampai hari ini, sahabat-sahabat sekalian. Dan yang paling baru, jabatan yang seharusnya tidak kita harapkan gitu ya, yang tidak pernah kita sangka-sangka gitu ya. Karena di sanalah jabatan yang kemudian menjadi guardian of penegakan hukum kita gitu, sahabat-sahabat sekalian. Bagaimana kemudian orang yang dalam perjalanan karir kehidupannya punya peran besar terhadap konteks sosial, intelektual, moral, sebagai dosen, pengajar, guru besar dan lain sebagainya tadi. Bahkan tidak sedikit beberapa kali sosok Prof. Edi ini menjadi saksi ahli dalam beberapa kasus, termasuk kasus korupsi. Dan kalau kita lihat datanya, hampir kurang lebih 800 kali ya menjadi saksi ahli dalam berbagai macam kasus di Indonesia, termasuk kasus korupsi.
Kok bisa-bisanya ya orang yang punya tanggung jawab moral, intelektual dan lain sebagainya tadi itu, yang sudah menjadi saksi ahli melakukan kasus korupsi. Kira-kira apa yang di dalam nuraninya, apa yang di dalam otaknya, apa yang di dalam hatinya, apa yang di dalam benak dan jiwanya gitu sahabat-sahabat sekalian. Ketika seorang saksi ahli yang ditanyakan keterangannya tentang kasus korupsi, seperti apa yang dilakukannya, apa ya kira-kira yang di dalam benaknya itu, apa? Kok tidak ada pertentangan batin gitu sahabat-sahabat sekalian. Kok enak saja mulut ini mengungkapkan sesuatu pendapat ahlinya tentang korupsi dan lain sebagainya, sementara dia sendiri sebagai pelaku korupsi. Ataupun kalau sebaliknya, kalau misalnya dia lebih dulu menjadi seorang saksi ahli dibanding kasus korupsinya. Ataupun sebaliknya, gimana ya perasaannya, benaknya, hatinya, jiwanya, nuraninya, akalnya ketika ia hendak berniat melakukan kasus suap, gratifikasi, pencucian uang, korupsi tadi ini, sementara sebelum-sebelumnya dia menjadi saksi ahli dalam kasus korupsi itu sendiri. Apa sebegitu? Kalau kita lihat dari sisi material, sebagai seorang dosen punya gaji, sebagai seorang profesor punya tunjangan, sebagai seorang guru besar juga tentu punya tunjangan, sebagai seorang yang menduduki jabatan Wamenkumham pasti tidak sedikit gajinya gitu sahabat-sahabat sekalian. Tapi kok kenapa ya? Nah, saya sempat terfikirkan oleh pesan Abi Gusnur ketika ada seorang bacalek gitu sahabat-sahabat sekalian di beberapa bulan terakhir ini mengunjungi rumah untuk meminta restu kepada ABGN, mendoakan gitu sahabat-sahabat sekalian. Tapi ketika ia datang tidak bertemu dengan ABGN. Nah, untuk yang kedua kalinya ia datang, tapi sebelumnya saya sudah berkomunikasi dengan ABGN. Titipkan salam nak, satu saja. Kalau mau menjadi pejabat publik, pejabat negara, caleg atau apapun itu, kuncinya adalah takut kepada Allah. Itu saja sebenarnya. Maka insya Allah kalau kita takut kepada Allah, ini bukan bermaksud untuk menceramahi, tapi di dalam akal saya, di dalam nurani saya, di dalam hati saya masuk gitu sahabat-sahabat sekalian. Karena kalau kita takut kepada Tuhan, takut kepada Allah, kita mendekati perintahnya, menjauhi larangannya. Kan termasuk larangannya adalah tidak melakukan pencurian, tidak melakukan kasus korupsi, menegakkan keadilan, tidak berbuat curang kepada orang lain dan lain sebagainya. Adalah hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sehingga kalau kita takut, yakin dan kepercayaan itu, maka niscaya kita tidak akan melakukan itu. Karena apalagi gitu sahabat-sahabat sekalian, yang menjadi alasan ya paling objektif bisa kita lihat oleh kenapa Pak Prof Edi, seorang guru besar, seorang segala macam tadi ini, seorang yang sudah punya kecukupan ekonomi dan materi yang sudah seharusnya tidak bisa lagi, tidak mau lagi terpengaruh oleh penyogokan, kasus korupsi dan lain sebagainya. Apakah sedemikian besarnya gitu dominasi iblis di dalam diri seorang yang melakukan kasus korupsi, terlebih dia mempunyai privilege, mempunyai penyematan dan lain sebagainya tadi itu ya sahabat-sahabat sekalian. Lantas pertanyaan saya paling terakhir sekaligus menutup video ini. Seorang yang mempunyai jabatan Wamenkumham, wakil menteri hukum dan hak asasi manusia saja, yang menjadi penjaga pintu penegakan hukum kita saja, lantas melakukan kasus korupsi, lantas mencurangi orang, lantas melakukan kasus suap, lantas melakukan pencucian uang, gratifikasi, yang mana ia sudah memahami itu masuk dalam konteks hukum negara kita, mau melakukan kasus korupsi, ya kedepannya bagaimana lagi kepercayaan kita terhadap penegakan hukum kita di Indonesia, sahabat-sahabat sekalian. Di saat kondisi Indonesia sedang dalam kondisi rungkat-rungkatnya, gusarnya, dilematis, pusing bagaimana anak muda ini mempersiapkan masa depannya menghadapi persaingan global tahun 2030, tahun 2045.
Bahkan tidak perlu jauh-jauh ke sana. Kondisi kita hari ini, kesenjangan sosial makin luar biasa. Coba jalan-jalan ke pinggiran jalan, tidak sedikit orang-orang tua, bapak ibu menggendong anaknya, meminta-minta, yang tidak tahu kemana ia hendak mencari nafkah, kemana peran negara dalam melihat orang-orang seperti itu, gitu sahabat-sahabat sekalian. Ya. Pengangguran per bulan November bertambah, angka penyerapan tenaga kerja tidak bertumbuh signifikan. Klaim pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Harga beras naik sementara petani makin rungkat, petani makin dilema. Di mana keadilannya gitu? Di sisi lain ada orang yang cuma memperhatikan dirinya sendiri, kelompoknya. Luar biasa dengan mudahnya menerima uang sebesar 7 miliar. Bahkan kalau mau dibongkar ya, 90 miliar ini bukan angka yang sedikit untuk kemudian dibagi di banyak kelompok orang gitu sahabat-sahabat sekalian. Oke, sahabat-sahabat sekalian, demikian dari saya. Ya, semoga kasus korupsi ini terus membuka mata kita ya. Sudah harus semakin getol kita, sudah harus semakin semangat kita melawan rezim jahat ini, melawan rezim maksiat ini, karena tidak dipungkiri juga ya, kasus korupsi yang terjadi berkali-kali, bertubi-tubi, bahkan terjadi secara sistematis, ini kemudian dipengaruhi juga oleh sistem yang bekerja secara sistematis gitu sahabat-sahabat sekalian. Tentu saja kita kembali bisa berspekulasi bagaimana undang-undang KPK yang dirancang di tahun 2019 ini juga kemudian dirancang untuk ya memberikan kenikmatan, kenyamanan bagi orang-orang yang setia pada lingkaran kekuasaan dan menjadikan KPK ini sebagai ancaman, sebagai alat untuk kemudian melawan lawan politik, melawan orang yang tidak setia terhadap lingkaran kekuasaan. Karena proses hukumnya semakin kemari, semakin KPK ini lebih tajam ya, lebih cepat memproses hukumnya itu kepada orang-orang yang berada di luar lingkaran kekuasaan. Orang-orang yang hendak tidak ingin setia terhadap lingkaran kekuasaan, apalagi menjelang tahun 2024 ini, menjelang pemilu tahun 2024 ini, sahabat-sahabat sekalian. Oke, demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Salam perjuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.